Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang studi kasus berinvestasi langsung ke obligasi pemerintah dengan berinvestasi melalui reksadana pendapatan tetap dengan menggunakan data dan studi kasus real dari 2022 sampai dengan April 2023. Jadi dengan suku bunga Amerika Serikat pada bulan Mei lalu yang naik dari 4,75 ke 5% menjadi 5,525%, itu diperkirakan adalah puncak kenaikan suku bunga. Artinya mau naik lagi mungkin bisa, tapi kemungkinannya sangat kecil. Sementara kalau bunga sudah di puncak, berarti berikutnya itu adalah tetap atau turun. Mungkin dia tetap untuk beberapa waktu lalu turun. Mungkin juga karena situasi dan kondisi dia turunnya lebih cepat. Tidak ada yang tahu karena yang memutuskan itu Bank Sentral Amerika Serikat. Nah, dalam konteks investasi, kalau seandainya skenario suku bunga turun itu terjadi, maka sesuai teori harga obligasi akan meningkat. Nah, dalam kondisi seperti ini, apakah kita beli obligasinya langsung atau kita beli melalui reksadana pendapatan tetap? Pembahasannya sebagai berikut. Ini pertama kalau kita ingin membandingkan, berarti ada dua tahapan, metodologinya dan hasil perbandingannya. Nah, metodologinya seperti kita bikin paper atau skripsi aja gitu ya, atau tesis gitu. Pertama-tama kita harus menentukan data yang mau dibandingkan. FR itu mungkin ada seratusan, ya. Ada FR yang rupiah, ada FR yang dolar, ada yang yen, ada yang euro, ada yang fixed rate, ada yang variable rate. Kemudian ada juga yang zero coupon. Ada juga seri-seri tertentu seperti wakaf dan lain-lain. Kemudian reksadana pendapatan tetap itu juga ada mungkin lebih dari 200-300 gitu. Nah, ada begitu banyak obligasi. Yang kita bandingkan yang mana? Yang saya pilih adalah fixed rate government bonds versi yang konvensional sama yang syariah PBS atau project based sukuk. Di beberapa keterangan juga ditulisnya IFR, Ijarah Fixed Rate gitu ya. Kenapa saya pilih ini? Karena ini adalah tempat, kalau kita pilih yang obligasi pemerintah FR, saat ini kalau Bapak atau Ibu punya dana di bank lebih dari 100 juta, saya kira untuk membelinya sangat mudah gitu ya, karena banyak disediakan oleh bank. Dulu mungkin kelipatannya 1-2 M, sekarang sudah kelipatannya sudah 100 juta. Jadi sangat mudah diperoleh, terutama oleh Bapak atau Ibu yang dana di banknya sudah masuk kategori menengah atas. Nah, kemudian untuk reksadananya, saya menggunakan reksadana pendapatan tetap Panin Asset Management, yang merupakan tempat kerja saya pada saat video ini dibuat. Nah, kemudian setelah kita pilih seri FR dan PBS dan reksadana pendapatan tetap Panin, tetap saja ya pendapatan tetap Panin ada 4, gampang gitu ya. Tapi FR-nya tetap juga masih ada puluhan gitu. Nah, selanjutnya saya kalau mau bandingkan, kita harus cari yang sebanding. Nah, tahunya dari mana? Saya tahu dari mana Panin Dana Geber Indonesia 2 lawannya itu dengan FR 80, 81, 82, atau 94, 99, 95 gitu. Nah, untuk itu kita menggunakan konsep durasi. Ya, durasi itu bukan jatuh tempo. Kalau Bapak Ibu pernah belajar pernah belajar menghitung project gitu ya, net present value, ada istilah discounted payback period. Nah, itu pada dasarnya kalau secara matematis sama dengan durasi pada obligasi. Jadi kalau kita menghitung discounted payback period kan kita menghitung cash flow yang kita keluarkan dan cash flow yang kita dapatkan dari suatu project. Sama juga ketika kita beli obligasi, kita mengeluarkan cash flow pada saat pembelian awal, kemudian kita menerima kupon-kupon-kupon. Nah, kupon sama pokoknya bisa kita hitung. Kira-kira payback period-nya berapa tahun. Versi yang lebih advance, cash flow yang kita terima itu di present value-kan pada suatu rate of return. Didapatkanlah discounted payback period. Nah, durasi juga dihitung dengan cara yang sama. Kalau di Excel bisa dihitung dengan function sama dengan duration gitu ya. Nah, angka duration itu kalau di Panin Asset Management bisa dilihat di fund fact sheet. Sebagai contoh, saya kasih fund fact sheet reksadana Panin
panen gebiar Indonesia 2 ya. Itu bisa dilihat di bagian sini. Sorry kalau kurang jelas ya. Jadi ini angkanya 7,64. Jadi durasi daripada panen aset manajemen, durasi daripada panen gebiar Indonesia 2 pada bulan April 2023 adalah 7,6. Nah, kalau Anda buka fund fact reksadana yang lain seperti panen pendapatan berkala, panen dana utama plus 2, semuanya memiliki informasi durasi. Angka ini bisa berubah, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda lihat, kayak contoh panen gebiar Indonesia 2 ya, tahun ini 7,6 di bulan April. Kalau Anda buka 2022 yang lalu, mungkin angkanya di 6 komaan. Nah, jadi angka durasinya bisa berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan strategi yang dijalankan oleh manajer investasi. Angka durasi itu tadi saya bilang discounted payback period ya. Tapi kalau secara konsep dalam konteks investasi obligasi itu menunjukkan sensitivitas perubahan harga obligasi terhadap perubahan tingkat suku bunga. Jadi kalau tadi misalnya angkanya 7,6, artinya kalau hari ini obligasi suku bunga mengalami kenaikan 1%, maka harga obligasinya akan turun 7%. Apabila suku bunganya turun 1%, maka sebaliknya harga obligasinya naik 7%. Jadi dia itu sensitivitas tapi berlawanan arah. Suku bunga naik, harga turun, suku bunga turun, harganya naik. Nah, kemudian durasinya saya hitung semua di reksadana pendapatan tetap panen per Maret itu. Jadi waktu saya buat penelitian ini bersama rekan saya di kantor, itu kebetulan pada bulan Maret. Nah, video ini bikinnya bulan Mei. Bulan Mei itu memang sudah keluar data bulan April, tapi waktu saya bikin, waktu itu masih di sekitar akhir bulan April. Sehingga durasi April belum ada. Nah, per Maret itu gebiar 7,6, PDUP 2 5,4, berkala yang setiap bulan ada bagi hasil 3,7, kemudian pendapatan utama 2,62. Di panen aset manajemen juga ada panen dana USD, ini sebenarnya bukan pendapatan tetap tapi campuran. Nah, kalau di fund fact sheet-nya kebijakannya 65-75% di Indon atau obligasi dolar. Makanya saya masukkan dalam perbandingan juga. Nah, kemudian semua harga obligasi saya hitung per bulan Maretnya. Jadi dengan harga di akhir bulan Maret, kemudian kupon, jatuh tempo, dan lain-lain, didapatkanlah durasinya. Nah, durasinya saya cocokin. Jadi yang saya bandingkan adalah yang durasinya mendekati. Contoh kalau gebiar, ini paling mendekati dengan PBS 29. 7,6 dengan 7,9. Saya coba cari yang 7,5, 7,6, nggak ada gitu. Jadi yang paling mendekati ini. PDUP 2, 5,4, yang paling mendekati FR 82. Berkala 3,7 paling mendekati FR 90. Nah, kalau utama 2,6 yang paling mendekati FR 84. Nah, kalau Indon 31 ini kebetulan menjadi bagian dari portfolio panen dana USD. Makanya saya bandingkan kedua ini, gitu ya. Nah, itu dari sisi perbandingan. Nah, langkah berikutnya, kalau kita sudah ketemu nih subjeknya, obligasi FR, obligasi PBR, reksadana pendapatan tetap. Kita juga sudah ketemu nih seri apa yang mau dibandingkan. Nah, yang langkah berikutnya ketika membandingkan kan kita mau lihat investasi di reksadana sama di obligasi mana yang lebih untung. Tentu harus ada harga dong. Nah, kalau reksadana gampang, pakai NAB per unit. Kalau obligasi pakai harga. Masalahnya harga obligasi itu macam-macam. Ada versi Welma-nya Bank BCA. Ada versi, kalau nggak salah, Anda kalau punya rekening di CIMB Niaga juga ada harganya. Hari ini saya ketemu orang Bank BTPN, mereka bilang mereka juga punya versi harganya. Harganya kalau di bank ada beli dan jual. Nah, itu bisa berbeda-beda antara bank yang satu dengan yang lain. Kalau di Bank Panin juga ada. Mereka modelnya bukan pakai website, tapi dia kirim WA ke nasabahnya. Seri-seri FR berapa dan seterusnya. Nah, kemudian ada juga versi penilai harga efek Indonesia. Dulu namanya Indonesia Bond Pricing Agency, BPA. Nah, ini yang digunakan oleh seluruh reksadana dalam melakukan valuasi NAB. Nah, jadi ada beberapa versi harga ya. Versi bank,
versi IBPA, ada juga versi dari sekuritas. Ya. Nah, saya kasih contoh ya. Misalkan saya ambil di Bank BCA, kalau nggak salah tanggal 9 Mei kalau nggak salah. Jadi FR95 harga belinya 101,3, harga jualnya 100,3. Artinya kalau hari ini saya beli, kalau di tanggal 9 Mei saya beli di Welma BCA, untuk obligasi FR95 saya mau beli 100 juta, uang yang saya keluarkan itu 101,3 juta. Kalau hari yang sama saya jual, itu langsung saya rugi 1 juta rupiah. Kenapa? Karena bank kalau jual 100,3. Udah saya sama kayak beli emas, Bapak Ibu. Kalau kita beli emas kan harga beli emas Antam 1 juta. Harga buybacknya 900.000. Nah, kalau ini juga sama. Harga belinya 101, jualnya 100,3. Selisihnya ini 1%. Kalau ini 1,1%, ini 1,2%, ini sekitar 1,2% juga. Jadi kelihatannya makin panjang durasinya, selisihnya cukup jauh. Ya. Nah, kemudian kalau reksadana membeli FR 95, 96, 97, yang kami gunakan itu harga referensi ya. Itu harga dari PHEI. Jadi kalau Anda masuk ke website PHEI, mereka menerbitkan harga wajar untuk semua seri obligasi yang ada ratingnya dan investment grade gitu. Nah, harga obligasi itu kemudian kami jadikan sebagai salah satu referensi ketika melakukan pembelian dan penjualan. Ketika kami menghitung NAB juga menggunakan harga itu. Berbeda sama bank, dia tidak ada harga beli, harga jual, cuma satu harga. Jadi kalau misalnya kayak FR95, ini 100,95. Kalau ini kan 101 sampai 100,3. Artinya apa Bapak Ibu? Jadi kalau Anda membeli reksadana yang isinya murni FR95, maka ketika Anda beli, dia 100% ya, IFRS 95 ya, itu NAV-nya di harga 100,95. Lebih bagus daripada ini. Lebih murah 0,4%. Sebaliknya kalau Anda jual reksadana yang isinya murni FR 95, NAB Anda menggunakan 100,95. Lebih tinggi 0,6% dibandingkan dengan harga perbankan. Jadi kalau di reksadana itu memang harganya lebih kompetitif. Lebih kompetitifnya kenapa? Karena kalau di reksadana itu pada saat kami melakukan transaksi, kami itu dianggap kayak pedagang grosiran. Nah, kenapa? Karena uh, betul, mungkin Bapak Ibu kalau di bank, bukan bank, maksudnya perusahaan, perorangan yang punya uang ratusan miliar ada di Indonesia. Ya. Bahkan cukup banyak gitu. Bisa saja Anda beli obligasi, nilainya bukan 1-2 miliar, nilainya bisa 10, 20, 40, 50. Tapi mungkin Anda tidak, tapi yang satu hal yang pasti saya tahu Anda tidak melakukan transaksi sesering reksadana gitu. Kalau reksadana kan walaupun dananya mungkin yang besar ada puluhan triliun, yang kecil juga berapa ratus miliar, kami melakukan pembelian dan penjualan secara aktif. Kenapa? Karena kalau setiap kali ada dana nasabah masuk kami beli, ada nasabah redeem kami jual. Jadi kalau di mata pedagang obligasi, reksadana itu adalah nasabah institusi dengan transaksi yang bagus, sehingga biasanya kalau kami melakukan pembelian dan penjualan itu harganya lebih bagus daripada perorangan. Kemudian kalau Anda belinya di bank, bank itu dia beli grosiran dari mana Pak? Dari pemerintah. Pemerintah 2 minggu sekali lelang obligasi. Minggu pertama, ketiga kalau nggak salah yang konvensional, 24 yang syariah. Jadi di lelang itu bank beli ya grosiran. Kemudian ada sebagian yang dia pakai untuk dia sendiri, ada sebagian yang dia jual eceran ke masyarakat gitu. Nah, karena mereka mengambil untung, keluarlah harga buy sell yang selisihnya cukup jauh di atas. Nah, jadi kenapa kalau reksadana harganya lebih kompetitif? Karena harga jual beli kami mendekati harga pada saat lelang, seperti itu. Ya. Jadi dari sisi kompetitif harga memang masih lebih bagus kalau kita lihat item per item ya. Tapi ini belum sampai pada tahap perbandingan. Ini baru metodologi. Nah, untuk penelitian saya akan menggunakan harga PHI. Jadi walaupun Anda di bank menggunakan harga ini, saya tidak punya data historisnya atau tidak punya dalam bentuk Excel. Yang saya punya data Excel dalam harga PHI ini. Jadi kalau pada saat saya membandingkan misalnya FR 95, saya menggunakan harga PHI historis. Walaupun ya Anda waktu transaksi tidak dengan harga ini ya, tapi menggunakan harga perbankan. Nah, kemudian
setelah dibandingkan gitu kan, apa sih yang kita bandingkan? Pertama, kita keluarkan uang yang sama untuk beli obligasi dengan uang yang sama untuk beli reksadana. Terus kita bandingkan hasil akhirnya. Mana yang lebih tinggi, tidak hanya dari sisi harga, tapi juga kupon-kupon yang didapatkan. Nah, kalau di reksadana Anda jual beli reksadana sudah nggak kena pajak. Anda jual beli obligasi dapat kupon itu kena pajak. Jadi aspek pajak kita juga perhitungkan. Nah, jadi dari kupon sama capital gain loss, nanti kita akan tampilkan grafik perbandingannya. Plus Anda juga bisa melihat volatility. Jadi kalau beli langsung sama beli lewat reksadana, volatility-nya seperti apa. Nah, itu adalah metodologi perhitungan. Hasilnya sebagai berikut. Ya. Jadi yang pertama kita bandingkan antara PBS 29 dengan PGI 2, ya, di mana pada saat tadi ini adalah dari 4 reksadana panin yang durasinya paling tinggi, 7,6. Ya. Kita bandingkan dengan itu. Nah, kalau kita lihat grafiknya, cara bacanya sebagai berikut. Yang warna biru ini adalah obligasi langsung, warna orange ini kita beli reksadana. Nah, modal kita bukan 100,4. Kenapa ada komanya, Pak? Karena harga obligasi kan tidak 100. Jadi kalau saya misalnya lihat harga obligasi 100,4, untuk beli 100 juta, kita nggak keluar 100 juta. Kita keluar 100,4 juta. Kalau realnya Anda tambah lagi dengan accrue interest gitu ya. Tapi di sini kita asumsikan accrue interest nggak ada. Nah, 100,4 di sini kita kalau beli obligasi, kemudian di 30 Desember 2021, kita simpan sampai 28 April 2023. 100,4 menjadi 95,6. Nah, kita mengalami kerugian. Uang yang sama, kalau saya beli 100,4 juta di Gabriel Indonesia 2, itu menjadi 105 juta pada 28 April 2023. Jadi di atas kertas ini lebih untung. Tapi kan nanti dulu, ini kan ada kuponnya lagi, betul. PBS 29 itu kuponnya 6,375%. Kalau dari 30 Desember sampai 28 April, ini kan nggak 1 tahun, tapi 1 tahun 4 bulan. Jadi 6,37 itu setara dengan 8,47. Kalau dikali 100 juta, berarti 8,4 juta. Nah, atas kupon ini kita kena potong pajak 10%. Jadi yang kita terima 7,6. 7,6 ditambah 95, dapatlah 103 juta. Nah, dalam konteks perbandingan PBS 29 dengan Panin Gabriel Indonesia 2, periode 30 April 2021 sampai dengan Desember 2021 sampai dengan April 2023, itu PBS 29 itu lebih tidak kompetitif dibandingkan reksadana. Jadi kinerja reksadana lebih baik. Kebetulan bisa ya, bisa enggak. Tapi untuk periode yang ini kinerja reksadana lebih baik. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, yang durasinya menengah. Kenapa durasinya utama plus 2 bisa lebih sedikit? Karena kalau di panin aset, yang gebiar itu 100% government bonds, udah gitu panjang-panjang. Kalau ini ada corporate-nya, 10-30%. Ya, jadi kombinasi corporate tersebut membuat durasinya lebih menengah gitu ya. Nah, perbandingannya itu dengan FR82. Hasilnya kita bandingkan, ya. Jadi untuk modalnya adalah 103,9. Kenapa kok tinggi sekali, Pak? Ya, karena di tahun 2021 itu bunga Amerika tuh 0%, bunga Indonesia tuh 3,5%. Jadi pada saat itu memang harga obligasi tinggi-tinggi, Bapak Ibu. 103, bahkan ada yang 130, 115, 120. Nah, ini 103,9. Kemudian dipegang selama 1 tahun 4 bulan, itu 102 juta. Ya, ada kupon-kuponnya. Kalau kita bandingkan sama PDUP2 kalah, karena PDUP2 dia kuponnya digulung ya, sehingga dapat 108. Tapi kalau 102 ini kita plus kuponnya ya, 7%, 1 tahun 4 bulan, jadi 9,3%. Potong pajak 10%, itu menjadi 8,3 juta. 8,3 ditambah 102, dapat 111. Nah, berbeda dengan yang Panin Gabriel Indonesia 2, kalau dalam konteks FR82 dengan PDUP2, lebih bagus kinerja FR82. Ya.
Jadi tadi ada yang menang, ada yang kalah. Volatility-nya gimana, Pak? Nah, kalau kita lihat karena durasinya memang lebih tinggi, ya pada saat jatuhnya dalam Bapak Ibu, naiknya tinggi, jatuhnya dalam. Nah, sementara PDUP2 kalau kita lihat pada saat jatuh juga dari 100 sempat 104 juta turun ke 101. Kalau ini tertingginya 103, turunnya ke 97 juta. Turunnya sekitar 6 juta rupiah ya. Jadi volatility kalau kita beli obligasi langsung itu cukup tinggi. Memang ada prinsip atau pemikiran lah kalau kita beli FR kan pasti dibayar pemerintah. Betul, pasti balik ke 100. Betul juga. Masalahnya balik ke 100 itu bukan 1-2 tahun, 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun. Selama masa itu harga obligasi bisa bergejolak sangat signifikan. Hanya karena Anda tidak bisa cek harganya seperti reksadana tiap hari, bukan berarti harganya tidak volatile. Harganya bahkan volatile juga dan tidak kalah sama reksadana. Ya, ini yang case kedua ya. Kemudian case yang ketiga, ya, yang berkala. Ya. Berkala itu kalau di panin aset durasinya nomor 3. Kenapa? Karena ini antara pemerintah sama corporate hampir 50-50. Kadang-kadang 40-60, kadang-kadang 50-50 seperti itu. Jadi corporate-nya 30, pemerintahnya 30-50%. Nah, keunikan berkala adalah kalau reksadana yang lain dia terima kupon, dia gulung ke NAB-nya. Kalau berkala tuh dia terima kupon, dia bagi ke nasabahnya. Kita bikin sedemikian rupa, setiap tanggal 5, Rp5. Jadi kalau misalnya Anda beli 100 juta di harga 1.000, dapat 100.000 unit, maka setiap tanggal 5 Anda akan dapat 500.000 rupiah. Nah, 100 jutanya bisa naik, bisa turun, tergantung harga NAB. Tapi Rp5 per bulannya itu sudah tetap. Nah, kalau kita berkala, ya kita bandingkannya dengan FR82. Dengan FR90 yang mendekati ya. Nah, kita bandingkan lagi. Nah, kalau kayak tadi kan reksadananya selalu untung ya. Jadi modalnya berapa, angkanya di atas. Kalau ini di bawah Bapak Ibu. Jadi ini 100,9 menjadi 96,7 di obligasi, menjadi 97,8 di reksadana. Nah, jadi berbeda dengan reksadana 2 yang lainnya yang sudah di atas modal awal, ini di bawah modal awal, sekitar 2.200.000. Nah, kalau kita termasuk bagi hasilnya ya, kalau FR90 kan 5,125%. Ini 1 tahun 4 bulan segini, potong pajak 102 juta. Jadi sudah di atas modal awal. Nah, kalau yang berkala, dia modelnya adalah Rp5 setiap tanggal 5. Ini kan 1 tahun tambah 4 bulan. Berarti 16 bulan. Nah, 16 bulan kalau kita beli sekian di tanggal 30 Desember, itu kita akan menerima bagi hasil 7,4 juta. Berbeda dengan obligasi, kalau di reksadana nggak kena pajak lagi. Jadi di sini nggak ada potongan pajak. 97 ditambah 7, dapatnya 105. Ya. Nah, ini lebih kompetitif dibandingkan FR90. Oke. Yang terakhir untuk fixed income, tadi kan fixed income ada 4 ya. Panindana pendapatan utama. Nah, kalau utama ini dari 4 reksadana fixed income Panin yang paling konservatif, durasinya cuma 2,6. Kenapa? Karena pemerintahnya cuma 10-30%. Jadi ini lebih dominan corporate-nya. Ya. Corporate itu plusnya harganya stabil, ya, tapi nggak stabil-stabil amat juga. Jeleknya tidak liquid. Jadi kalau ada redemption banyak, itu untuk menjualnya nggak bisa 1-2 hari, kadang-kadang berhari-hari. Makanya kalau pendapatan utama, kami tidak begitu sarankan orang untuk tektokan di sana. Itu memang untuk beli jangka panjang. Nah, kalau kita lihat, ini FR84 ini pada tahun 2021 itu 108,3, ya. Sekarang 102, rugi sekitar 6 juta. Ditambah sama kupon-kuponnya yang 7,25%, setelah pajak jadi 111 juta. Jadi 108, 111. Nah, kalau utama itu 108,3, sekarang menjadi 113 juta. Ya. Nah, berbeda dengan teman-teman yang tadi, waktu turun, ini turun dalam. Ini gejolaknya ada tapi sedikit dan lebih sering stabil. Kenapa bisa begitu? Ini adalah peranan daripada porsi obligasi korporasi. Jadi obligasi korporasi itu
ada fluktuasinya Bapak Ibu. Tidak bisa garis lurus. Ya, pasti ada gitu. Nah kalau garisnya lurus itu mesti ditanya deh, itu gimana caranya? Saya nggak ngerti. Karena ini menggunakan satu harga dari PHI. Kalau PHI harganya turun, dia nggak mungkin dia naik sendiri. Nah jadi itu yang harus diperhatikan dalam berinvestasi di reksadana. Bahwa betul memang lebih stabil, tapi secara teori harga PHI itu tidak lurus. Itu pasti akan ada gejolak. Nah, ini perbandingan. Jadi dari 4 reksadana fixed income, 3 lebih kompetitif, satunya tidak. Nah, tapi dari sisi volatilitas selalu lebih kecil. Nah, yang berikutnya itu yang Indon. Kita sudah bandingkan yang rupiah kan. Ini yang Indon. Kita bandingkan dengan Indon 31. Uh, jadi Indon 31 di tahun 2021 97.000, sekarang 82.000 ya. Ditambah kuponnya, kalau Indon itu nggak ada potongan pajak. Selama setahun 4 bulan, 82 tambah kupon itu 85.000. Masih rugi 12% Bapak Ibu. Ya. Kalau Panindana USD sama juga, walaupun hasilnya lebih baik 97, ini 90.000, ya dia nggak ada bagi hasil dan ada porsi sahamnya gitu ya. Masih rugi 7%. Kenapa reksadana fixed income sudah pada plus semua, ini masih rugi? Ya, kalau reksadana rupiah itu acuannya ke BI rate dari 3,5 ke 5,75%, naik 2,2. Kalau bunga Amerika itu acuannya ke US dari 0% menjadi 5,75, naiknya 5,75%, 2 kali lipatnya Indonesia. Makanya jatuhnya juga lebih dalam gitu. Nah, jadi kalau kita beli Indon itu acuannya suku bunga di Amerika Serikat. Nah, dari perbandingan ya, kita bisa lihat bahwa ada kalanya FR lebih kompetitif, tapi tidak jarang juga reksadana itu bisa menjadi alternatif yang bagus. Karena kalau reksadana kalau mau dijual itu nggak ada selisih beli jual. Kalau kita jual obligasi ada selisih beli dan jual. Jadi kita lihat di atas kertas kita untung, tapi pasti jual kok harganya lebih murah 0, sekian persen. Nah, itu yang kita harus waspadai seperti itu. Udah begitu, kadang-kadang kalau di bank ya, ada seri-seri yang discontinue gitu. Jadi mungkin pemiliknya nggak banyak, atau jual belinya nggak banyak, jadi banknya nggak berhenti menerbitkan harga. Kalau di reksadana nggak ada istilah begitu, karena nasabah kalau redeem kami harus bayar maksimal T+7. Jadi harganya kami semua harus update, nggak ada seri yang discontinue. Dan karena jual belinya lebih banyak, biasanya kami tidak terlalu susah. Kalau untuk obligasi pemerintah, kita carikan pembelinya. Nah, itu seperti itu. Terus fluktuasi harga kita bisa lihat, rata-rata kalau beli obligasi langsung, fluktuasi harganya itu lebih dalam dibandingkan yang beli melalui reksadana. Nah, setelah melihat perbandingan di atas, apa pendapat Bapak Ibu? Apakah beli langsung FR atau mau lewat reksadana Panin? Silakan Bapak Ibu putuskan sendiri. Kalau mau coba dua-duanya untuk punya feeling, silakan juga. Nah, demikian tentang pembahasan topik ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.